Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya di kesempatan yang penuh berkah ini di awal-awal ya kita bertemu lagi di acara titik balik perubahan. Oke, kami segenap kru dan petugas Tiwasuk kita mengucapkan minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, kullu amin wa antum bi khair. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar? Ya tes. Suara saya kedengaran? Aman. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta kuliah ya TBP pagi ini. Ini adalah kelas pertama ya setelah bulan puasa. Dan oke, kita langsung saja kita lanjutkan program kita. Masih dengan pembacaan daily reflection gitu ya. Bacaan daily reflectionnya David Terhaupin. Pagi ini kita langsung ke Mei yang ke-6 ya. Ada ilusi gitu ya. Ada ilusi bahwa orang yang telah berevolusi secara spiritual dan penuh kasih tidak pernah lagi memiliki kenegatifan, seolah-olah mereka sudah seperti malaikat ya. Itu ilusi umum gitu loh. Ilusi umum. Jadi digambarkan, penggambarannya itu berlebihan. Seolah-olah aku itu kalau sudah berevolusi, dia sudah tidak jadi aku itu sudah melampaui, seolah-olah sudah tidak lagi meliputi gitu kemanusiaan. Padahal evolusi spiritual itu kan ya memang betul pendasaran dirinya melampaui keorangan, tetapi sekaligus meliputi keorangan. Tidak hanya melampaui, ya dalam masyarakat kita hari ini ada berita viral tentang pejabat dan artis. Ada berita viral tentang tokoh-tokoh agama yang mau perang gitu-gitu. Masih ada ya, masih dirasakan itu adalah bagian dari kemanusiaannya gitu. Seperti itu. Tapi justru saya kira yang posisi kesadaran spiritualnya tinggi itu saya kira paling banyak merasakan kenegatifan gitu. Karena dia menjadi terbuka ya kan
Karena dia menjadi terbuka bahwa semua orang adalah orang pada dirinya. Semua orang adalah orang pada diriku sendiri. Ini kan menjadi terbuka. Tidak bisa lagi menuntut bahwa yang itu bukan orang pada diriku. Jadi aku sudah tidak lagi mengalami membatasi dirinya hanya pada satu orang atau hanya pada kelompok orang saja, tapi semua orang. Tapi semua orang. Justru yang transenden ini, aku yang transenden ini, itu paling banyak mengalami kenegatifan. Oke, itu yang paling penting. Paling peka. Paling peka. Dan orang-orang yang, atau aku yang sudah transenden itu nggak usah lagi merasa seperti malaikat gitu. Merasa terganggu. Jangan terganggu. Karena memiliki perasaan negatif. Kan, ya, tapi ada juga yang di awal-awal terganggu. Kok masih kayak gini sih? Nanti lama-lama diperparah oleh rasa bersalah dan frustasi. Seperti itu. Hawking menyarankan bahwa mereka harus menyadari bahwa perasaan negatif sementara niat mereka berevolusi tetap konstan. Tapi sebenarnya untuk membedakan gitu ya. Membedakannya begini. Kita kembali lagi ke prinsip non-dual. Prinsip pertama non-dual bahwa aku relatif, sebagai pengekspresi kehadirannya dalam hidup. Yang kedua, ada banyak posisi. Bagi aku untuk mengekspresikan kehadirannya. Ya kan? Jadi pada akhirnya muncul model ini. Muncul model ini. Nah, kemudian prinsip ketiga kan, orang itu, orang, baik dalam hidup maupun dalam dunia, dia selalu menerima konsekuensi kan. Menerima konsekuensi dari posisi ini. Ini nih model non-dual gitu. Model non-dualnya seperti itu. Seperti itu. Oke.
Oke. Jadi kalau dia akunya itu sudah tidak menjadi orang, maka sebenarnya kenegatifan itu hanya lewat pada orang gitu. Dia lewat. Ya kan? Dia lewat. Jadi orang ini baik itu dia sebagai live maupun sebagai dunia. Dalam live inilah orang itu punya perasaan, punya pikiran. Dalam dunia, pikiran perasaan itu diterjemahkan, dijewantakan sebagai katakan tindakan atau perilaku. Dan seperti itu. Jadi mestinya kalau akunya itu posisi dirinya itu dalam mengekspresi kehadirannya tinggi, dia bisa melihat bahwa ya orang sebagai life, orang sebagai word itu ya disitulah pusat negativitas gitu. Bukan pada aku. Bukan pada aku. Lain lagi kalau aku adalah orang, itu baru aku kemudian menjadi negatif. Seperti itu. Itu yang paling penting gitu ya, bahwa ya orang itu dengan karma kehidupannya, dengan serial karma yang dia jalani. Nah, aku kalau di posisi transenden, dia bisa mensucikan orang ini gitu. Mensucikan pengetahuan yang mensucikan perasaan pikiran yang mengalir pada orang. Seperti itu. Membatalkan karma buruk pada orang dan bisa membuatkan karma baik pada orang. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pada akhirnya dengan model ini kita tahu bahwa orang ini berarti itu membawa karma dari banyak posisi ya. Posisi aku gitu. Itu yang kemudian menjadi life karmanya dia. Nah, nanti karma dalam hidup ini akan dijalani di dunia. Kalau life karma ini dia sifat waktu subjektif, waktu serempak. Sementara serial karma itu dia waktunya atau subjektif, waktu serempak. Sementara dunia itu waktunya waktu serial. Waktu serial. Jadi bisa jadi aku itu orang ini dia liri oleh karma 20, tetapi disaksikan oleh posisi 8 misalnya. Bisa begitu. Bisa jadi orang ini sedang dialiri oleh karma kemiskinan, tetapi
Di karma itu disaksikan oleh aku dari posisi dimensi ke-6, maka akan terjadi pensucian, counterbalancing. Counterbalancing. Seperti itu. Counterbalancing. Nah, itulah gunanya kalau aku itu duduk di posisi tinggi untuk mengekspresikan kehadirannya. Maka kehadiran Tuhan itu bersifat memulihkan, menyembuhkan, mengampuni. Seperti itu. Tidak menghukum. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi, gunanya mampu memilih. Gunanya mampu memilih posisi tinggi untuk mengekspresikan kehadirannya adalah untuk menyembuhkan kemanusiaannya. Untuk mensucikan kemanusiaannya. Berita hari ini, wah luar biasa negatifnya. Tetapi kalau berita itu lewat pada disaksikan oleh aku dari posisi tinggi, itu akan dibersihkan. Baik yang dua-duanya tetap dibersihkan. Karena aku tidak lagi menjadi salah satu orang atau sekelompok orang tertentu. Itu cinta. Jadi cinta itu merangkul semuanya. Cinta itu menyembuhkan semuanya. Cinta itu mengutuhkan semuanya. Seperti itu. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Jadi dibutuhkan ya banyak yang tercerahkan. Dibutuhkan banyak yang tercerahkan untuk mampu membersihkan kemanusiaan kita dari keburukan. Dari keburukan. Jadi di sini kita lihat salah satu manfaat dari pencerahan kesadaran tauhid itu yang pertama itu demi kebenaran itu sendiri. Yang kedua demi kemanusiaan gitu. Demi kemanusiaan. Jadi kadang-kadang tuh begini. Orang ini katakan secara kemanusiaannya sedang teraliri katakan nature atau karma 20. Ya atau kan tidak ada yang menjamin bahwa orang yang namanya Aswar itu adalah tidak teraliri oleh karma 20. Ya kan? Pasti teraliri.
Tetapi yang membedakannya adalah posisi aku ketika Nature 20 itu hadir gitu. Dan apalagi gini ya, teman-teman, pesan gitu. Misalnya keluarganya lagi terancam, lagi diuji, ya, lagi diuji. Itu jangan sampai ngelihatnya tidak dengan realitas non-dual. Itu akan berbahaya. Katakan suami lagi jatuh, ya, suami lagi jatuh di bisnis, di politik, ya, itu mestinya. Jadi penderitaan itu hadir untuk dipulihkan, gitu, untuk diakhiri, bukan ditambah lagi, bukan ditambah lagi. Seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi makanya beruntung itu kalau akunya itu di posisi tinggi dalam mengekspresikan kehadirannya. Entah orang ini dapat nikmat atau dapat ujian, akan selalu beruntung dia. Kenapa? Kalau nikmat dia syukuri, kalau ujian dia akan ilmui. Dia akan ilmu. Jadi ya ini modal kita ya, modal kita untuk merespons situasi kehidupan pada orang. Modal kita adalah kita tahu bahwa ada banyak posisi untuk merespon pengalaman kehidupan, merespon pengalaman dunia. Ada banyak posisi. Dan setiap posisi melihat kehidupan dan dunia itu berbeda-beda. Jadi jangan memutuskan sebenarnya jangan mengambil keputusan apapun di alam orang ini sebelum diukur posisi aku dalam mengekspresikan kehadirannya. Seperti itu. Ketidaksadaran pada realitas non-dual, ya kan? Ketidaksadaran pada realitas non-dual itu kemudian membawa kemanusiaan ini tambah buruk. Ujian diperparah dengan penyangkalan. Ujian diperparah dengan penolakan. Maka tambah hancur kemanusiaan. Mestinya ujian itu disikapi dari posisi tinggi, maka ujian itu akan menjadi keuntungan, baik keuntungan spiritual, keuntungan emosional, keuntungan intelektual, bahkan keuntungan material. Maka sungguh beruntung betul itu orang beriman. Ajaib ya. Ajaib. Psikologinya itu psikologi beruntung. Psikologi bejo dia. Bejo. Saya kira itu ya, menghadapi situasi-situasi dalam hidup sehari-hari. Paradigma non-dual itu menyelamatkan kemanusiaan kita sekaligus membuat kemanusiaan kita ini mulia. Kita tulis dulu ya.
dalam menjalani hidup sehari-hari. Berpegang pada paradigma non-dual. Paradigma non-dual selalu menyelamatkan kemanusiaan kita dari kehancuran, dari kehinaan aja. Selalu memuliakan kemanusiaan gitu. Karena paradigma non-dual itu melarutkan ego. Larutnya ego memungkinkan keilahian itu terperagakan. Ya. Coba tanya keluarga yang kuat memegang asas non-dual. Ada konflik, tapi itu menjadi pembelajaran. Ya. Menjadi momentum pertumbuhan spiritual, bahkan sampai pertumbuhan sosial. Oke, itu dulu untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Oh ya, kabar gembira ya. Insya Allah Ahad besok, ini tanggal 6 ya. Ini bagi teman-teman yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, kita ngadain halal bihalal ya, minggu besok ini. Baik, terima kasih. Kita bertemu minggu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.